Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah studi kasus yang sudah saya buat tentang Baik, saya akan menjelaskan studi kasus post-operasi. Nyonya Lili usia 26 tahun, pasien enteral feeding ruang kelas 1, tinggi badan 160 cm, berat badan 40 kg. Masuk rumah sakit 10 hari yang lalu dengan keluhan perut, ulas, kadang-kadang kram. Berlangsung terus-menerus sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Pasien juga muntah setiap kali makan atau minum. Tidak bisa flatus atau kentut, sulit BAB dan BAK. Diagnosis pasien ileus obstruksi. Pasien menjalani operasi laparotomi 4 tahun yang lalu karena radang usus dan usus buntu. Tindakan pembedahan 8 hari yang lalu. Berikut diagnosis bedahnya. Saat diberikan nutrien 3 kali per hari atau tiap kali minum dan KAKEN, hasil recall 2000 kalori, protein 77 gram, lemak 60 gram, dan karbohidratnya 201 gram. Nafsu makan pasien baik, tidak mempunyai alergi makan. Pasien juga sering mengkonsumsi telur, ikan laut, tempe, tahu digoreng, bayam, sawi, wortel, labu siam, pisang, semangka, teh manis, dan suka makanan digoreng dan bersantan. Pasien jarang sekali untuk mengkonsumsi daging, sapi atau ayam, sayuran atau buah, berserat kasar hampir tidak pernah dikonsumsi, kecuali buah dan sayur yang telah disebutkan. Pemeriksaan fisiknya, suhu 37 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, tekanan darah 120 per 70 mmHg, tidak mual, tidak muntah, bisa BAK atau BAB, tapi jarang. Berikut hasil pemeriksaan labnya. Identitas pasien, nama pasien Nyonya Lili, jenis kelamin perempuan, umur 26 tahun, berat badan 40 kg, tinggi badan 160 cm, diagnosis bedah post-OP laparotomi, keluhan perut mulas kadang-kadang kram, pasien juga muntah setiap kali makan atau minum, tidak bisa flatus atau kentut, sulit BAB dan BAK. Assessment, antropometri didapatkan hasil 15, BBI didapatkan hasil 54 kg. Berikut adalah hasil pemeriksaan biokimia. Hasil pemeriksaan fisik klinis, keadaan umum kompos mentis, suhu pasien 37 derajat Celcius normal, nadi 80 kali per menit normal, tekanan darah 120 per 70 mmHg normal, tidak mual, tidak muntah, bisa BAK dan BAB tapi jarang. Dietary history, nafsu makan pasien baik, tidak mempunyai alergi makan, pasien juga sering mengkonsumsi telur, ikan laut, tempe, tahu digoreng, bayam, sawi, wortel, labu siam, pisang, semangka, teh manis, dan suka makanan digoreng dan bersantan. Pasien jarang mengkonsumsi daging sapi atau ayam, sayuran atau buah berserat kasar hampir tidak pernah dikonsumsi, kecuali buah dan sayur yang telah disebutkan. Hasil dari Nutri Survei, energi 2000 kalori, karbohidrat 201 gram, protein 77 gram, lemak 60 gram. Energi kebutuhan AMB perempuan didapatkan hasil 1339,2 kalori, TEE didapatkan hasil 2410,56 kalori. Pembagian kebutuhan energi, pada pagi hari didapatkan hasil 602,64 kalori, selingan didapatkan hasil 241,5 kalori, siang didapatkan hasil 723,16%, selingan didapatkan hasil 241,5 kalori,
Malam didapatkan hasil 602,64 kalori. Perhitungan makronutrien. Karbohidrat didapatkan hasil 331,45 gram, lemak didapatkan hasil 53,56 gram, protein didapatkan hasil 90,39 gram. Persen tingkat konsumsi. Energi didapatkan hasil 82,96%, defisit ringan. Karbohidrat didapatkan hasil 60,64%, defisit berat. Protein didapatkan hasil 85,18%, defisit ringan. Lemak didapatkan hasil 112,2%, normal. Diagnosa pasien NB12. Asupan energi tidak adekuat berkaitan dengan pasien mengalami mual muntah tiap makan dan minum. Ditandai dengan persen tingkat konsumsi yaitu 82,96%. NI57. Asupan protein tidak adekuat berkaitan dengan asupan protein yang kurang dari kebutuhan. Ditandai dengan persen tingkat konsumsi yaitu 85,18%. Defisit ringan. NI581. Asupan karbohidrat tidak adekuat berkaitan dengan asupan karbohidrat yang kurang dari kebutuhan. Ditandai dengan persen tingkat konsumsi yaitu 60,64, defisit berat. Perubahan fungsi gastrointestinal berkaitan dengan perut pasien yang mudah kram, ditandai dengan pasien yang sulit untuk kentut dan sulit untuk BAK dan BAB. NB17. Pemilihan makanan yang salah berkaitan dengan pola konsumsi pasien, ditandai dengan pasien yang memilih-milih makanan dan tidak pernah konsumsi ayam dan daging. NC31. Berat badan kurang atau underweight berkaitan dengan pasien yang mual dan muntah setiap makan dan minum, ditandai dengan IMT pasien 15 kg. Berat badan kurang. NC22. Perubahan nilai laboratorium terkait gizi berkaitan dengan pasien yang mual muntah tiap kali makan sehingga kadar zat besi rendah, ditandai dengan hasil lab HB yaitu 10,2 gram. Perubahan nilai laboratorium terkait gizi albumin berkaitan dengan albumin dalam tubuh pasien rendah, ditandai dengan hasil lab albumin yaitu 3,5 gram per dl. Perubahan nilai laboratorium terkait gizi, natrium, berkaitan dengan natrium dalam tubuh pasien rendah, ditandai dengan hasil lab natrium yaitu 135 mol. Intervensi. Pemberian diet TETP, tinggi energi, tinggi protein. Preskripsi diet, jenis diet TETP, tinggi energi, tinggi protein, bentuk makanan lunak, rute oral, frekuensi 3 kali makan, 2 kali selingan. Prinsip diet. Yang pertama energi tinggi, kedua protein tinggi, 3 lemak cukup, 4 karbohidrat cukup. Tujuan diet. Tujuan diet energi tinggi protein tinggi adalah untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkatkan untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan di tubuh lain. Yang kedua, menambah berat badan hingga mencapai berat badan yang normal. Syarat diet. Yang pertama, energi diberikan tinggi 2410,56 kalori. Yang kedua, protein tinggi yaitu 90,39 gram. Yang ketiga, lemak cukup yaitu 53,56 gram. Yang keempat, karbohidrat cukup yaitu 331,45 gram. Yang kelima, vitamin dan mineral cukup sesuai kebutuhan normal. Yang keenam, yang terakhir, makanan diberikan dalam bentuk yang mudah untuk dicerna. Bahan makanan yang dianjurkan, sumber karbohidrat seperti nasi, roti, mie, cake, puding. Sumber protein seperti daging, ayam, ikan, telur, susu, yogurt. Sumber nabati, tempe, tahu, sayuran, semua jenis sayuran terutama bayam, buncis, kacang panjang, labu, wortel. Buah-buahan, semua jenis buah-buahan segar, minuman seperti madu, bumbu yang tidak tajam. Bahan makanan yang tidak dianjurkan, sumber protein dimasak dengan banyak minyak santan yang kental. Sumber nabati dimasak dengan banyak santan kental dan minyak. Sayuran, semua jenis sayuran yang dimasak dengan santan. 5. Minuman
yang rendah energi, bumbu-bumbu yang tajam seperti cabai dan merica. Konten atau materi edukasi memberi anjuran atau melatih pasien terkait diet TETP sehingga pengetahuan pasien meningkat. Penerapan edukasi pasien memberikan anjuran serta melatih pasien agar pemahaman dan keterampilan pasien meningkat. Syarat edukasi, mengedukasi dengan jelas dan mudah untuk dipahami oleh pasien. Yang kedua, edukasi yang disampaikan ringkas dan mudah dipahami dengan memprioritaskan masalah gizi pasien. Yang ketiga, materi edukasi gizi menyesuaikan dengan kebutuhan pasien, pemahaman pasien, tingkat pengetahuan pasien, keterampilan, dan cara belajar pasien. Monitoring evaluasi. Biokimia, nilai laboratorium, Hb albumin, natrium melakukan pemeriksaan setiap sebulan sekali. Asupan, membandingkan asupan sehari dengan kebutuhan, dilakukan setiap hari dan setiap kali makan. Pemilihan jenis makanan, membandingkan makanan yang dikonsumsi dengan makanan yang dianjurkan, setiap hari dan setiap kali makan. Fisik klinis, memantau nyeri perut dan memantau mual, memantau keadaan BAK dan BAB pasien sampai kembali normal, dilakukan setiap hari. Contoh menu. Waktu pagi, nasi tim 1 mangkok besar 200 gram, ikan bandeng kuah 1 bagian badan 50 gram, telur puyuh rebus 5 butir 50 gram, air putih 1 gelas 185 ml, selingan pagi nanas 1 potong sedang 100 gram, siang nasi tim 1 mangkok besar 100 gram, telur rebus 1 butir 60 gram, tahu rebus 2 potong besar 150 gram, tumis kacang panjang 2 sendok makan 30 gram, air putih 1 gelas 185 ml, selingan siang pepaya 3 potong dadu 45 gram, malam nasi tim 1 mangkok besar 200 gram, pisang kepok rebus 3 buah 300 gram, sayur sop 3 sendok sayur 150 gram. Berikut adalah hasil total analisis pasien. Berikut adalah hasil total analisis menu makanan pasien. Dan berikut adalah leaflet yang sudah saya buat mengenai diet pos-bedah TETP. Definisi diet yang diberikan kepada pasien setelah proses pembedahan untuk mencegah pasien tidak jatuh ke dalam komplikasi yang lebih jauh. Tujuan dari diet, mengupayakan status gizi pasien dalam keadaan normal dan mempercepat proses penyembuhan dan meningkatkan daya tubuh pasien dengan cara memenuhi kebutuhan dasar, cairan, energi, protein, mengganti kehilangan protein, glikogen, zat besi, dan lain-lain, memperbaiki ketidakseimbangan elektrolit dan cairan. Syarat diet diberikan secara bertahap, cair, saring, lunak, biasa. Pasca bedah minor, makanan diusahakan secepat mungkin kembali seperti biasa atau normal. Pasca bedah mayor, makanan diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pasien dalam menerima makanan yang diberikan secara bertahap, cair, saring, lunak, biasa. Macam-macam diet terbagi menjadi 4. Yang pertama diberikan 6 jam setelah pembedahan, berupa cairan jernih seperti pemberian energi berupa glukosa dengan segera. Yang kedua, diberikan kepada pasien pasca bedah mayor, saluran cerna atau perpindahan dari DPBI, cair kental 50 ml per jam. Yang ketiga, perpindahan dari DPB 2 diberikan tidak lebih dari 2000 ml per hari. Diberi makanan parenteral bila perlu. Lalu yang keempat, makanan diberikan berupa makanan lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah studi kasus yang sudah saya kerjakan tentang kasus preoperasi.
Studi kasus operasi. Usia 62 tahun, pasien prostatia dan beratnya 45 kg. Kadang makanan 2 bulan lalu dirasakan adanya benjolan di perut sebelah kanan. Sehari sebelum masuk rumah sakit, pasien muntah sebanyak 7 kali. Dan ada gumpalan berwarna hitam seperti petis. BAB tidak ada gangguan, tanpa darah dan lendir. Pasien menderita penyakit MAH sejak usia muda. Berikut penjelasan diagnosa bedah, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab, serologi, pemeriksaan penunjang, hasil BNO dan Colin-Log, dan riwayat nutrisi dahulu di rumah. Selama dalam 6 bulan terakhir, nafsu makan pasien menurun, frekuensi makan 2-3 kali sehari. Makanan yang sering dikonsumsi pasien adalah ikan, telur, tahu, tempe, sayur, bayam, wortel, labu siam, pepaya, pisang, dan pasien mengkonsumsi teh setiap hari dan minum susu segar. Hasil recall selama masuk rumah sakit 1532 kalori, protein 45,81 kalori, dan karbohidrat 152 gram. Pertama, pasien, nama Nyonya Ana, jenis kelamin perempuan, umur 62 tahun, berat badan 45 dan 145 cm. Diagnosa bedah CA maligno kolon transferum, keluhan merasa kaku di perut, terdapat benjolan di sebelah kanan. Berikut perhitungan asesmennya dan mendapatkan hasil 21,40 kg. Berikut hasil asesmen antropometri, hasilnya 21,40. Dan berikut pemeriksaan biokimianya. Berikut hasil pemeriksaan serologinya. Pemeriksaan fisik klinis, keadaan umum komposmentis, suhu pasien 36 derajat yaitu normal, jadi 80 kali menit, normal, abdomen flat, lancar. Dietary history, makanan yang sering dikonsumsi pasien adalah ikan, telur, tahu, tempe, tempenya digoreng, wortel, labu siam, pepaya, pisang. Pasien mengkonsumsi teh tiap hasil nutri surveinya, energi 1532 kalori, karbohidrat 182 gram, protein 45 gram, 1 gram. Berikut kebutuhan B perempuan mendapatkan hasil 1056 kalori, TEE 1775,0 kalori. Pembagian kebutuhan energi pada pagi hari mendapatkan hasil 443,70 kalori, selingan pagi didapatkan hasil 177,5 kalori, dan makan siang didapatkan hasil 532,52 kalori, selingan 177,50 kalori, malam 3,27. Hitung nutrien. Yang pertama, karbohidrat didapatkan hasil 244,07 gram, lemak 39,46 gram, protein 66,56 gram. Berikut hasil dari tingkat konsumsi. Yang pertama, energi mendapatkan hasil 86,30%, defisit ringan. Karbohidrat didapatkan hasil 74,56%, defisit sedang. Protein mendapatkan hasil 67,60%, defisit berat. Lemak 200,27%,
Yang pertama, NB12, asupan energi tidak adekuat, berkaitan dengan penurunan nafsu makan dan pasien mengalami mual muntah, yang ditandai dengan persen tingkat konsumsi yaitu 86,30%. Itu defisit ringan. NI57, asupan protein tidak adekuat, berkaitan dengan asupan protein yang kurang dari kebutuhan, ditandai dengan persen tingkat konsumsi, yaitu 67,60%. Defisit. NI562, berkaitan dengan asupan lemak yang berlebih dari kebutuhan, ditandai dengan persen tingkat konsumsi yaitu 205,27%. Asupan karbohidrat tidak adekuat, berkaitan dengan asupan karbohidrat yang kurang dari kebutuhan, ditandai dengan persen tingkat konsumsi yaitu 74,56, defisit sedang. NC14, perubahan fungsi gastrointestinal berkaitan dengan adanya benjolan perut di sebelah kanan dan pasien mual muntah, ditandai dengan nafsu makan pasien menurun. Kurang dapat menjaga atau memonitoring diri, berkaitan dengan pola konsumsi pasien, ditandai dengan pasien yang suka mengkonsumsi teh setiap hari. LC2, perubahan nilai laboratorium terkait gizi, berkaitan dengan menurunnya nafsu makan pasien, sehingga kadar zat besi rendah, ditandai dengan hasil lab Hb yaitu 10 gram per dl. NC22, perubahan nilai laboratorium terkait gizi albumin, berkaitan dengan adanya inflamasi benjolan pada perut sebelah kanan, ditandai dengan hasil lab albumin yaitu 2,6 gram per dl. C22, perubahan nilai laboratorium terkait gizi natrium, berkaitan dengan pasien yang kehilangan nafsu makan, ditandai dengan hasil lab natrium yaitu 100 gram. Intervensi diet sakit prabedah. Tujuan diet prabedah yaitu untuk mengusahakan agar status gizi pasien dalam keadaan optimal pada saat pembedahan nanti, sehingga tersedia cadangan untuk mengatasi stres dan penyembuhan luka. Cara diet. Yang pertama, energi diberikan cukup yaitu 1775,08 kalori. Karbohidrat diberikan 55%, yaitu 244,07 gram. Protein diberikan 15%, yaitu 67,60 gram. Lemak diberikan 20%, yaitu 39,46 gram. Vitamin dan mineral diberikan cukup. Makanan rendah sisa agar mudah dilakukan pembersihan saluran cerna atau klisma, sehingga tidak mengganggu proses pembedahan, tidak buang air besar atau kecil di meja operasi. Preskripsi diet. Bedah besar saluran cerna diberikan diet sisa rendah selama 4-5 hari. Dengan tahapan, hari keempat sebelum pembedahan diberi makanan yang lunak. Hari ketiga sebelum pembedahan diberi makanan saring. Hari kedua dan satu hari sebelum pembedahan diberi formula esterat sisa rendah. Makanan kontinu, yaitu memasukkan formula menggunakan pompa, digunakan pada pasien yang mengalami gangguan fungsi gastrointestinal, penyakit, pembedahan, terapi kanker, dan lain-lain. Pemberiannya antara 10-25 ml per jam, setiap 8-20 jam. Bahan makanan yang dianjurkan. Yang pertama, sumber karbohidrat. Beras dibubur, saring, atau dihaluskan. Bisa di blender. Roti dipanggang atau dibubur. Crackers, biskuit, tepung-tepungan seperti tepung beras, maizena, sagu, hankwe, havermont, dibubur atau dibuat puding. Gula pasir, gula merah, gula aren, dan sirup. Yang kedua, sumber protein hewani. Bisa daging, ayam, dan ikan tanpa duri, digiling, dihaluskan,
telur rebus setengah masak atau dicampur dalam makanan atau minuman, susu, dan yogurt. Yang ketiga, sumber protein nabati. Tempe dan tahu digiling, kacang hijau disaring atau dihaluskan, susu kedelai. Bumbu yang tidak tajam dalam jumlah terbatas, seperti garam dan kecap. Yang kelima, sayuran. Tempe dan tahu digiling, kacang hijau disaring atau dihaluskan, susu kedelai. Buah-buahan. Buah yang tidak banyak serat. Buah yang tidak banyak serat disaring atau dibuat jus atau dihaluskan seperti pepaya, semangka, melon, pisang. Yang ketujuh, minuman. Teh encer, kopi encer, coklat dalam jumlah yang terbatas. Yang tidak dianjurkan. Yang pertama, sumber karbohidrat seperti beras ketan, jagung, cantel, ubi, talas, singkong. Yang kedua, sumber protein hewani. Daging dan ayam berlemak, daging ayam, ikan, dan telur digoreng. Daging diawet seperti dendeng, ikan diawet seperti dendeng dan diasap, ikan banyak duri seperti bandeng, mujair, dan selat. Yang ketiga, sumber protein nabati. Kacang-kacangan dan hasil olah seperti tempe dan tahu digoreng. Yang keempat, sayuran mentah, sayuran yang menimbulkan gas seperti lobak, kol, sapi, sayuran yang banyak serat seperti daun singkong, nangka muda, dan kluwi. Lalu yang kelima, buah-buahan yang banyak serat dan atau menimbulkan gas seperti nangka, durian, kedondong, dan nanas. Bumbu yang tajam seperti cabai dan merica. 7. Minuman yang mengandung alkohol seperti bir, whisky, minuman yang mengandung soda seperti air soda, minuman botol ringan, atau soft drink. NE1, konten atau materi edukasi. Memberi anjuran atau melatih pasien terkait diet prabedah sehingga pengetahuan pasien meningkat. NE2, penerapan edukasi. Memberikan anjuran serta melatih pasien agar pemahaman dan keterampilan pasien meningkat. Syarat edukasi. Yang pertama, mengedukasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh pasien. Yang kedua, edukasi yang disampaikan ringkas dan mudah dipahami dengan memprioritaskan masalah gizi pasien. Yang ketiga, materi edukasi menyesuaikan dengan kebutuhan pasien, pemahaman pasien, tingkat pengetahuan pasien, keterampilan, dan cara belajar pasien. Monitoring evaluasi. Berikut monitoring dan evaluasi. Yang pertama, biokimia. Nilai laboratorium Hb, trombosit, albumin, SGPT kembali normal. Melakukan pemeriksaan setiap sebulan sekali. Asupan, membandingkan asupan sehari dengan kebutuhan. Dilakukan setiap hari dan setiap kali makan. Pemilihan jenis makanan. Membandingkan makanan yang dikonsumsi dengan makanan yang dianjurkan. Dilakukan setiap hari dan setiap kali makan. Fisik klinis. Memantau bagian tubuh yang terdapat benjolan pada perut sebelah kanan setiap 2 kali seminggu. Contoh menu.